Roh, Mas, Sa, ya, program Sakifa ini kan 5 kali pertemuan, bisa baca. Itu bayang nggak sih? Wisuda usia 70 tahun Bang Bes. Itu kira-kira langka itu Bang Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program Podcast Infomu ini menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di luar juga. Nah, iya, jam terbangnya sangat luar biasa dalam memberikan inspirasi-inspirasi kepada masyarakat khususnya di Indonesia dan insya Allah keluar mancanegara. Di episode hari ini spesial Bes kedatangan tamu yang spesial, di mana beliau ini berdua suami istri menekuni di bidang yang sama, passionnya kayaknya ya memang di situ gitu ya. Jadi bisa banyak kita ulik seperti apa dan terkait dengan membaca Al-Quran ini sendiri. Bahkan berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, sekitar 53% masyarakat Islam di Indonesia itu punya huruf Al-Quran. Nah, apa sih permasalahannya? Apakah faktor usia? Mungkin banyak orang-orang tua kita yang mungkin merasa sulit untuk belajar. Di sini kita akan tunjukkan bagaimana mudahnya membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Kalau kita tidak bisa membacanya, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik? Sudah hadir bersama Bes di sini ada Ayahanda Rusli Harahap Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bes. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Senang ketemu Bang Bes hari ini. Jumpa lagi ya. Dan ada Bunda Vera. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bes jadi anaknya nggak? Iya, anak ayah bunda. Anaknya Bunda hari ini ya. Bunda. Oke, terkait dengan tema kita hari ini, program Sakifa, program berantas buta huruf baca Al-Quran. Ayah sama Bunda itu selaku relawan ya di Yayasan Marhamah Khairul Ummah. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan dulu ini sejauh ini menjadi relawan dan apa sih Yayasan Marhamah Khairul Ummah? Terima kasih Bang Bes dan sahabat dakwah Muhammadiyah. Ya, senang sekali kita bisa ketemu di sini ya. Sekaligus mempertegas ini Bang Bes, yang ada kebetulan di channel sebelumnya ya tentang liputan tentang kegiatan yang sudah kita jalin sebelumnya. Kami sebagai relawan di Yayasan Marhamah Khairul Ummah, ya, yayasan sendiri itu sudah berdiri sejak 2022. Masih sumur jagung ya Bang Bes ya, masih baru ya. Jadi seperti Bang Bes bilang tadi, ya, passionnya sama nih, passionnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Baru ngaji jalan-jalan. Ya, apa ya Bud kita sebut ya ngaji jalan-jalan ya. Baru ngaji jalan-jalan. Baru ngaji jalan-jalan ya Bang Bes. Jadi yayasan ini kan memang bergerak punya visi memberantas buta baca Al-Quran, khususnya di Sumatera Utara, karena domisili kita di Sumatera Utara. Kegiatan lainnya tentunya adalah di bidang dakwah ya, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Itu kira-kira di yayasan. Dan ada itu namanya program Sakifa. Ya, benar. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah ada bukunya, nanti lebih jelasnya juga kita akan bahas. Nah, ini program Sakifa ini apa sih? Ya, seperti kami sebutkan tadi bahwa salah satu visinya yayasan adalah memberantas buta baca Al-Quran ya. Seperti apa kita mewujudkan visi ini ya Bang Bes. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, kita melihat ada satu metode yang mudah ya, dan ini sudah kita uji cobakan, kita adopsi lah ya, metode ini kita adopsi dan kita implementasikan ke masyarakat, dan alhamdulillah metode Sakifa ini kita gunakan gitu Bang Bes untuk mewujudkan visi tadi, memberantas buta baca Al-Quran yang seperti Bang Bes bilang tadi, statistiknya luar biasa saat ini.
Dan sebenarnya di yayasan itu banyak program, tapi memang Sakifa ini Salah satu. Salah satu programnya. dan mungkin yang favorit juga kayaknya. Ya, paling favorit. Iya, paling favorit. Banyak peminatnya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin terkait dengan yayasan sedikit tentang yayasan Marhamah Hairul Ummah ini, mungkin alamatnya di mana dan mungkin ya memang baru Sumur Jagung dan seperti apa sih visi dan Sepak terjangnya. Kalau untuk yayasan mungkin programnya banyak, cuman karena di Sakifa ini memang jadi concern ya, ini kan benar-benar menyentuh masyarakat langsung. Nah itu jadi mungkin ini yang begitu langsung kita jadikan program, langsung jadi kayak banyak menyebar cepat gitu, seperti apa namanya tuh menggurita di Sumatera Utara ini khususnya. dasarnya yayasan ini bukan hanya untuk menarik orang untuk belajar ya, Bukan. justru mencari juga Iya. relawan-relawan Iya lainnya ya. betul. Ya, jadi aktivitas kita khususnya dalam berantas buta baca Al-Quran ini, ya kalau tadi program yayasan kan banyak ya, ada kegiatan dakwah, kegiatan sosial, ya ada kegiatan bencana juga. Iya. Kita turun, Gaza aksi juga. Palestina untuk Gaza juga aktif kita turun. Tapi untuk berantas buta baca Al-Quran ini kita memperbanyak jumlah guru. Ya, guru ini kita sebut sebagai relawan. Ya. Agar apa? Ini jembatan masyarakat untuk makin mudah menemukan pengajar atau tempat belajar bagi mereka yang buta baca Al-Quran. Karena selama ini kendalanya sepertinya itu di masyarakat kita nanya untuk guru untuk anak-anak itu banyak, ada madrasah, ibtidaiyah, ada maghrib mengaji. Nah kalau untuk orang tua kemana coba mereka Bang mau Bir, belajar? kira-kira kalau umur 60 tahun madrasah ibtidaiyah mana yang bisa nampungnya kalau untuk belajar ngaji Bang Biasa itu Bang Biasa. Ya Nggak ada ya. Nah ini ya Bang Bir. Nah inilah yang kita jembatani, kita sediakan gitu. program Sakifa diinisiasi oleh Ayah Bunda atau gimana? Bukan. Sebenarnya sih program bukan milik yayasan. Ini programnya dari Magelang ya. Iya. Namanya itu sebenarnya Ustadz Omar Takwim. Ada di buku ini ya. Nah iya. Sebenarnya Jadi kita adopsi ini ya. kita adopsi. Sebenarnya siapa aja boleh menggunakan metode ini. Sama kayak Iqro, Al-Hiro dan lain-lain gitu kan. Cuma ini kebetulan yang pas dengan program yang mau kita Untuk dewasa. jalankan untuk dewasa dan lansia. Karena di sini tidak untuk di bawah 10 tahun. Nah, jadi anak-anak belum kita layani. Ya tujuannya itu Bang Bir. Memang tujuan Supaya yang tadi usia 60-70 tahun lagi masih bisa Sempat. masuk madrasah. Iya. Kakeknya Bang Bes kalau mau sekolah lagi kan bingung cari madrasah diniyah awaliyahnya di mana. Nah, gitu. Jadi masih bisa. ya pada dasarnya kan mungkin yang di bawah 10 tahun ya mungkin ada. Ada, iya, sudah banyak ininya yang memfasilitasi gitu. Oke, sejauh ini kegiatan apa saja yang udah Ayah Bunda lakukan? Untuk Sakifa kita kalau awal-awal dulu tuh dari Training ya. awalnya sih dari training dulu. Kan kita memang sama-sama dari awam nih. Istilahnya bukan berangkat dari latar belakang guru ngaji, itu enggak. Kita memang kalau bisa dibilang apa ya dulu profesional dari bidang yang berbeda gitu. Nah ketemu ini pelatihan Sakifa ini, kita kenal dengan yayasan dan langsung kita pelatihan metodenya. Nah setelah itu barulah PR-nya nyari murid. Nah itu kita jadi relawan, direkrut dari relawan untuk mengajarkan metode ini sama murid yang belum bisa baca sama sekali. Nah dengan prakteknya kita mengajarkan metode ini, lambat laun kita jadi tahu nih apa nih yang dibutuhkan gitu kan. Nah sebenarnya yang dibutuhkan itu lebih banyak guru sebenarnya, karena muridnya ini kan kemana-mana nih ada. Bingung. Jadi kalau gurunya banyak, otomatis menjangkaunya gampang. Paling tidak di lingkungan seputar tempat tinggalnya sendiri aja dia udah bisa menemukan beberapa murid gitu. Jadi dari situ kita berinisiatif untuk memberikan pelatihan untuk calon gurunya. Nah, jadi makin lebih cepat berkembangnya kalau dengan seperti itu gitu. Mungkin saya tambah mungkin ya pelatihan untuk yayasan sendiri sudah melaksanakan itu pelatihan di berbagai daerah di Sumatera Utara ya. Kalau di Medan sudah berulang kali ya, Medan, Deli Serdang, Langkat, Tanah Karo, kemudian di Padang Lawas Utara, Sergi, di Gunung di
Madinah ya. Tebing tinggi juga. Jadi sudah di berbagai kabupaten kota. Cuman mungkin masih banyak yang belum kita jangkau ya, masih karena keterbatasan, atau mungkin dengan ini sahabat dakwah Muhammadiyah bisa menjadi ini ya, yang mendengarkan podcast ini bisa nanti Kalau ya, ada yang mana tahu tertarik. yang ingin tertarik. Oh ya, Pengen punya amal jariah. pengen punya amal Iya, jariah, benar. yuk sama-sama kita. Ini salah mungkin satu pintunya. di Simalungun, walaupun di Siantar kita sudah pernah melaksanakan Sudah. pelatihan, Tapi nggak kerjasama tertutup dengan kemungkinan. kita ulangi Setiap lagi, daerah kan ada. tidak hanya sekali, walaupun kayak di Madinah baru sekali ya. Oh, atau mungkin di Gunung Sitoli kami pinginlah dilaksanakan di sini. Yuk kita sama-sama kita laksanakan pelatihan di sana, kumpulin siapa relawan ya untuk kita didik menjadi guru. Kita dengan senang hati Jadi di mana jalan-jalan. saja gitu. Peluangnya masih terbuka lebar untuk kita sama-sama Bang Bes untuk beramal jariah ya. Iya. Apalagi melalui ini ya, sahabat dakwah Muhammadiyah ya. Baik, Bunda. Tapi Bes mungkin mau ke pribadi dulu dikit terkait dengan menjadi relawan ini, ya kan? Iya. Apa sih dasarnya kenapa memilih menjadi relawan? Ini nih. Ini Bes, nanti kalau Bunda punya pengalaman sendiri nih ya. Ini jawabannya pribadi atau yayasan ini? Pribadi atau ya? Ayo deh. Yang pasti gini Bang Bes, kalau saya nih ya, itu karena punya ketertarikannya. Pertama, melihat memang satu keprihatinan, ini angka buta baca Al-Quran kita banyak. Terus tadi ya, ketemu orang-orang dewasa lanjut usia yang harus kemana lagi belajar gitu ya. Ya kadang mau ya seketika kita menyapa mereka ya, ngajak ya, atau kadang ada yang belajar, pas belajar sama kita ada keasikan ya, ada keasikan berinteraksi belajar sama-sama sama mereka ya, karena kita ngerasa kita juga butuh belajar gitu ya, dengan mereka belajar kita juga sesungguhnya sedang belajar, mengasah terus kemampuan kita, dan setelah ini juga mungkin kita juga nyadarin kita masih banyak. Tanpa disadari kita jadi belajar dan makin ya seperti hadis Rasulullah juga kan, khairukum man ta'allamal Quran man ta'allamal Quran, itu sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mungkin hadis itu yang menggerakkan kita gitu. Dari motivasi. Apa nih, kenapa kalau bisa lebih baik, kenapa jadi baik aja gitu? Kita harus berangkat lebih baik lagi. Nah itulah mungkin dasar kita bisa makin semangat buat mencari relawan sebanyak-banyaknya. Kadang kita nggak mikirin itu capeknya, jauhnya, nanti itu nomor sekian. Yang penting ayo, mau dulu, yuk. Jadi kalau sahabat dakwah mau ada yang nantangin, yuk, ayo, insya Allah ya, insya Allah. Semoga ya. Tapi ini tanya ini ayah dulu atau Bunda dulu nanti yang Chris sendiri atau bareng-barengan? Ini sepaket Bang Bes ya. Harapannya juga bisa sepaket di surga ya Bang Bes ya. Sama-sama Bang Bes juga ya. Bersama sahabat dakwah Muhammadiyah juga. Oke, dasarnya udah. Nah, suka dukanya deh mengajarkan kepada orang-orang yang dewasa dan usia itu Pasti ada. Nah, Bunda dia punya pengalaman. Kalau dibilang sukanya sih oke lah, nggak usah kita ceritain, pasti semua suka gitu kan. Kalau dukanya mungkin harus kita perkenalkan juga. Karena selama ini PR kita kalau mengajak relawan untuk jadi guru ngaji, pasti yang pertama kali mereka sampaikan, susah atau enggak? Kira-kira kita mengajarkan Al-Quran untuk orang dewasa dan lansia dalam waktu 5 kali, seperti janji di buku ini, 5 kali pertemuan gitu. Pasti mereka jawabnya semua susah, sepakat jawabnya susah. Nah itu. Jadi Sahabat dakwah mungkin boleh ditanya. iya, mungkin sahabat dakwah juga kalau ditanyain kira-kira Ngajarin yang umur 60 tahun. mengajarkan umur 60 tahun dalam waktu 5 kali dari nol sama sekali belum bisa baca. Susah apa enggak ya? Susah atau mudah? Pasti jawabannya sepakat susah kan gitu kan. Nah itulah yang mau kita rubah, pemahaman seperti itu. Karena apa? Kalau kita bilang susah, artinya kita nggak yakin dengan janji Allah sama kita. Karena Allah sendiri udah berjanji bahwa dalam Al-Qamar ayat 17, Allah menyampaikan, sudah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Siapa yang mau mempelajari? Cuman ditanya aja, siapa yang mau ngambil pelajaran? Nah, kalau kita masih beranggapan itu susah,
Artinya kita menutup kemungkinan untuk bisa belajar. Nah, itulah sekarang yang mau kita sampaikan, kita perkenalkan sama seluruh halayak sahabat dakwah Muhammadiyah khususnya. Kalau belajar Al-Quran itu mudah sekali. Ya. Jadi kalau masih percaya sama Al-Quran, Bang Bes ya, ya, jangan coba-coba menyangkal dulu nih gitu ya. Kalau masih percaya sama Al-Quran, Iya, bahwa betul. belajar Al-Quran itu ternyata tidak Mudah. sulit. Kita sudah praktekin ya. Usianya berapa pun Paling tua itu murid Bunda 76 6 ya. tahun. 76 tahun. Dari nol sama sekali. Tinggi 5 kali saja ya. Kebetulan beliau mu'alaf. Mu'alaf sih dari muda. Cuma nggak pernah belajar. Jadi ketemunya itu di 76 tahun. Memang metode pembelajarannya pun memang harus agak ya. Ya kita buat sesuai lah dengan suasananya aja. Jangan kita buat kayak anak-anak juga. Kayak kita anggap kayak orang tua lah, diajain ngobrol. Ini lah sesuai dengan moodnya gitu. Kadang kalau lagi dia nggak usah lama-lama, sebentar aja gitu. 10 menit, 15 menit udah gitu. Mungkin kita tahan dulu ya Bunda. Pembicaraan kita dan nanti kita akan bukti ya. Iya. Apa mudahnya Ya, kita berbagi ya sama sahabat dakwah Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Iya, betul. Jadi jangan kemana-mana dulu, dan pastikan buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang belum subscribe dulu Ya. channel kita di Muhammadiyah Semut Channel. Subscribe, like, komen, dan share. Pokoknya semuanya kamu harus pencet tombol loncengnya supaya notifikasi terbaru itu bisa muncul di notifikasi handphonenya kamu. Kita break sejenak dulu ya. Dahulu, Al-Quran terasa asing di hidup kami. Dahulu, mushaf Al-Quran hanya penghias lemari buku kami. Berdebu, terlihat usang, sendiri, terabaikan. Dahulu, Al-Quran bukan sesuatu yang penting dalam hidup kami. Dahulu, Al-Quran hanya berupa untaian kata yang tiada mampu kami memahaminya. Jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa kami mengabaikannya. Mungkin kerasnya kehidupan seiring membuat kerasnya hati kami. Kami terus mengabaikan Al-Quran hari demi hari. Bulan dan tahun terus berganti. Rambut pun telah mulai memutih tanpa kami sadari. Ya Rahman, pemilik hati kami, dengan kasih sayangnya menurunkan hidayah ke hati kami. Dengan cara yang tiada pernah kami pahami. Ya Rahman, dengan kasih sayangmu, kami kembali. Kini, kami telah bisa membaca kalammu ya Rob, walau dengan terbata-bata. Al-Quran telah mengisi hari-hari tua kami. Dengan ini kami berharap kasih sayangmu ya Rob dapat menghapus dosa kami. Alhamdulillah, saya senang belajar Syakifah. Sebelumnya saya kurang pandai, jadi sekarang selama ada belajar udah bisa. Nah, jadi kalau dapat kawan-kawan saya seumur umur saya nih belajar juga seperti saya. Ya Rob, kini Al-Quran menjadi sahabat kami, teman setia yang menemani hari-hari kami. Nama saya Yulianto, usia 58 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari membutut. Saya mulai belajar Syakifah baru sekitar 3 bulan. Mulai dari Ba'da Isya sampai dengan pukul 9 malam. Setiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa.
dampaknya saya mempelajari Sakifah, memotivasi diri saya sehingga saya bisa membaca dengan yang benar. Dan dengan belajar Sakifah sehingga saya bisa membaca Al-Quran. Alam naj'alil ardo mihada. Ya Rob, kini Al-Quran menjadi penyembuh hati kami. Hati kami yang telah lama keras membatu. Saya awalnya bukan Islam, saya awalnya adalah beragama Buddha. Jadi saya dibesarkan di lingkungan non-Muslim. Pada suatu hari saya bertamu ke rumah teman, kebetulan pada waktu itu di bulan puasa. Nah, menjelang berbuka puasa, saya mendengar suara beduk. Kemudian di situ saya mendengar suara azan. Di situ saya seolah-olah seperti terdiam dan mendengarkan suara azan, dan saya melihat situasi dan kondisinya sangat terharu. Dari situ saya pulang dan kemudian saya membeli buku yang berwarna lila ya, warna ungu, belajar sholat. Nah, saya belajar di dalam kamar, kondisi waktu itu masih kuliah. Saya belajar, saya belajar itu huruf Latin karena saya tidak tahu membaca Al-Quran. Saya baca, dan kemudian karena saya nggak punya mukena, saya ambil kain panjang. Saya belajar sholat sendiri. Akhirnya saya bisa sholat, saya bisa ibadah. Karena suatu hari saya dibawa ke kampungnya jauh di tebing tinggi sana. Di sana saya disahadatkan. Jadi setiap sholat tahajud saya menangis, ya Allah, tolonglah berikan saya guru yang tepat. Bagaimana saya bisa membaca kalammu ini dengan baik dan benar. Berselang 2 hari, Ibu Titin menelepon saya. Assalamualaikum Kak Ani. Kak Ani apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Ani mau belajar ngaji. Di situ saya menangis. Ternyata Allah mendengar doa saya. Di sini saya diajarin dengan sistem yang namanya Sakifah. Subhanallah, luar biasa banget. Saya bisa baca, kemudian saya bisa jadinya mengerti mana panjang pendeknya. Dengan kesabaran Bu Titin itu mengajarin saya, sampai akhirnya saya bisa menyambung-nyambung kalimat ini dan saya bisa membaca Al-Quran walaupun belum tepat dan benar. Dengan metode Sakifah ini saya mengucapkan sangat terima kasih karena dengan usia saya 55 tahun saya bisa mempelajari dan membaca Al-Quran dengan panjang pendeknya dalam tempo yang sangat begitu cepat. Ya Rob, hari ini kami berdiri di sini membaca kalammu dengan terbata-bata. Alhamdulillah saya bisa mengaji dari buku Sakifah ini supaya saya terus rajin belajar mengaji. Semoga Allah memberi kesehatan. Insya Allah saya terus belajar terus karena saya selama membaca buku Sakifah ini pikiran tenang dan murah, selalu diberi rezeki. Selama ini saya belum pernah mengaji, maka saya terus yakin betul saya bisa mengaji. Mudah-mudahan insya Allah memberikan rezeki. Saya terus rajin terus belajar sampai akhir hidup saya. Kami bangga karena dengan ini kami bisa berbuat untuk dakwah, meluaskan syiar Al-Quran sampai ke pelosok negeri untuk mencintai kalammu ya Rahman. Karena hari ini kami telah memahami Al-Quran pintu 1000 kebaikan. Ya Allah, ampunkan kami dan kami bertaubat dari dosa-dosa semuanya. Dan sungguh
Hanya Engkau yang Maha menerima taubat, Maha Pengampun. Masih di program Podcast Infomu, masih bersama saya Bes Nugraha dan bersama Ayanda Rusuli Harap Esos dan juga Bunda Vera. Masih semangat ya? Masih semangat. Ada Bes masih semangat. Dan seperti janji kita tadi, kita akan membuktikan di sini kepada sahabat dakwah Muhammadiyah bagaimana mudahnya belajar membaca Al-Quran ini. Baik yang itu tidak pernah bisa membaca sama sekali. Iya. Dan mungkin kita akan seperti games lah ya. Ya boleh ya, untuk supaya bisa dilihat sahabat dakwah ya. Supaya sahabat dakwah bisa lihat Ya. bagaimana metode program Sakify. Simulasi. Iya, Simulasi ya. itu seperti apa? Ya, kita anggap ini best murid ya. Ya, Bunda kayaknya best kita asumsikan karena kan belajar Sakifah, sahabat dakwah Muhammadiyah ya, belajar Sakifah ini memang kita orientasinya seperti yang disampaikan sebelumnya adalah untuk dewasa dan lansia gitu ya. Best ya. Ini kategori dewasa atau lansia? Kita anggap lansia dulu lah ya. Lansia ganteng ya ini. Lansia awet muda. Oh, ya, sahabat dakwah Muhammadiyah biar nggak tegang kali ya. Kita berharap janganlah kita anggap, pertama tadi udah disampaikan Bunda ya, belajar Al-Quran dari nol itu nggak sulit gitu ya. Jadi nonton podcast ini pun nggak sesuatu yang sulit harusnya ya. Iya. Ya, biar sama-sama bisa menyimak ya Bun ya. Iya, betul. Oke. Ya, ini udah ada simulasi yang kita siapkan ini ya di belakang layar tadi ya Bang Bes. Oke, kita contohkan Bang Bes ini adalah lansia yang usianya sekarang 65 tahun. Masuk lansia nggak itu Bang Bes ya? Ya. Dan beliau kita anggap kenal huruf ya. Tapi belum bisa nyambung. Biasanya banyak kasusnya seperti itu. Ya, ini ya kita anggap ya karena kategori buta baca Al-Quran itu sahabat dakwah Muhammadiyah. Bukan. Mungkin kita info dulu ya ini supaya tahu memilahnya. Pertama, mereka yang tidak kenal sama sekali huruf hijaiyah, ya. Yang kedua, kenal huruf hijaiyah berdasarkan karena hafalan. Oh ya dulu alif, ba, ta, sa sampai ya gitu ya. Ada lagunya lagi soalnya. Ada lagunya. Hanya karena menghafal, tapi begitu kita acak, mereka nggak tahu gitu ya. Nah, yang ketiga, mereka tahu huruf hijaiyah, ya. Dari alif sampai ya itu tahu. Diacak-acak juga tahu gitu ya. Tapi menyambung hurufnya nggak tahu. Ini kita anggap kategorikan buta baca. Kita anggap Bang Bes ini masuk kategori 2. Ya. Tahu huruf hijaiyah, ya, kenal huruf hijaiyah, tapi belum bisa sambung. Itu dulu ya. Tapi kalau yang nggak bisa sama sekali gimana? Nanti di sesi bukunya nanti akan kita lihat gimana. Oke. Tapi yang paling utama adalah pertama sahabat dakwah Muhammadiyah. Ini yang akan tes sama Bunda nih simulasinya. Sebenarnya sih ini pembeda aja, pembeda dari metode yang lain. Metode Sakifah ini punya kata kunci yang memang harus kita pelajari dan harus kita kenal gitu. Jadi sebelum mengenal kata kuncinya, kita biasanya memberikan simulasi atau game sama calon relawan kita. Kita minta untuk menghafal beberapa huruf hijaiyah. Mungkin kita bisa perlihatkan Bang Bes ke pemirsa dulu ya. Huruf apa aja boleh dibacakan nama Bes, boleh. Ini sahabat dakwah Muhammadiyah ya. Mungkin boleh dibaca dulu. Ini saya bantu di sini. Sambil ditunjuk. Dari kanan ya. Ya. Roh, ma, sa, ya, so, zo. Ya udah segitu langsung saya aja. tutup Bang Bes. Kira-kira boleh diulang lagi Bang Bes? bisa diulang? Yang tadi yang ditunjuk. Ulang, boleh contekin lagi. Contek lagi ya. Sama dong dia ini kita mungkin bisa sama-sama menyimak ya. Menyimak boleh. Yang ditunjuk Bang Bes nanti tolong dihafal ya. Boleh ikut hafal juga. Kita kasih ya. challenge. Ya, challenge sama-sama. Oke. 1 menit untuk menghafalnya. Begitu saya tutup nanti langsung disebutkan. Nah, la, Roma, saya, sozoa. Oke. Ya. Boleh? Bisa? Roma irama. Ya. Ayo. Nala Sampai di doang. situ aja ya Bang Bes ya. Nala ya. Iya. Kayak gitu. Ya. Oke, ya udah.
Udah ya Bang Bes. Nyerah, Sahabat ampun. dakwah mungkin udah ya. Ada yang hafal? Teringatnya koma aja, koma irama gitu. Iya. Ini pemimpin. Oke, mungkin kalau kita mungkin sebutkan ya clue yang ini. Iya, ini bagian dari belajar huruf hijaiyah zaman old, zaman dulu. Kita kan belajar huruf hijaiyah dan dihafal. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dihafal. Hafal bunyi dan hafal bentuk. Kalau dulu mungkin zaman kayak kita dulu lah ya, waktu kecil ya, belum banyak makan pengawet. Jadi gampang ingat. Iya, belum banyak micin. Kalau sekarang mungkin agak susah menghafalnya. Yang belum kita kenal sama sekali. Nah, kalau di metode Saqifa, di sini kita ada clue yang kita hafal. Dan itu mudah sekali menghafalnya. Karena apa? Nah, ini kita coba. Nanti kita coba sama Bang Bes ya. Nah, Bang Bes coba. Ya, Bang Bes ya. Saya tunjukkan lagi. Baca itu. Tunjuk yang sama. Ini mungkin kalau di zoom ya. Nah, boleh di zoom ini. Oke. Sambil Bang Bes Baca. boleh baca. Yang saya tunjuk ya. Nama saya Malarosa. Oke. Sudah Bang Bes? Oke. Apa barusan Bang Bes sebut? Nama saya Malarosa. Iya. Langsung apa? Apa lagi? Ya. Lagi? Oke. Tambah lagi? Saya tambah lagi Bang Bes. Itu Berapa itu detik nggak sampai juga berapa nggak detik nyampe. Bang Bes? Nggak sampai 1 menit ya? Iya. Oke, sahabat dakwah Muhammadiyah ini ternyata jumpo yang canggih juga sih langsung hafal ya. Oke, kemudian boleh nih yang saya tunjuk Bang Bes baca. Kata, wajah, toko, sofa. Apa Dan- tadi barusan? Coba ulang. Kan. Kata, wajah, toko, sofa. Oke Ya, terus Ada bahaya. apa Bang Bes? Ada bahaya. Lah, Bisa ingat? bisa ingat Bang Bes? Iya, ternyata Pertama langsung tadi ya. apa? Tutup. Nama? Nama saya Nala Romo. Malarosa. Rumah lagi. Iya. Sama dakwah Kasih. apa yang disebutkan Bang Bes tadi itu sudah menghafal 18 huruf hijaiyah. Iya. Dengan bunyi yang sama. Iya. Iya, langsung begitu saya Hurufnya tutup Bang Bes langsung bisa ulang ya. Hurufnya itu Iya. yang di atas. Hurufnya yang di atas. Ini 18 huruf hijaiyah. Iya. Nggak sampai 1 menit. Nggak sampai ya. Udah. Jadi sampai dakwah Muhammadiyah sejumpunya Bang Bes, nah itu udah bisa tuh dengan mudah menghafal huruf hijaiyah. Ya. Artinya, Asik ya? mereka tinggal menghafal bentuknya aja. Bunyinya mereka udah tahu. Nah, itu. Tinggal menghafal Bentuk. Dan bentuk itu Ya. bisa kita lakukan dengan menunjuk membaca. Membaca berulang-ulang. Dan itu dilakukan sebentar aja. Dan ini ada di dalam program Saqifa. Iya, ini lagi Iya. bagian dari Iya. program Saqifa. Itu salah satu metode mengajarkan Cara cepat. ya, mengajarkan metode program Saqifa ini. Nah, mungkin buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin bertanya-tanya ini kan program Saqifa ini kan 5 kali pertemuan, bisa baca. Itu bayar nggak sih? Bagaimana? Nah, Ya kan? iya. Mungkin beberapa ini platform ada yang menyediakan pelatihan mengaji online maupun offline itu biasanya berbayar ya kan. Tapi alhamdulillah kita dari Marhamah itu, Dari yayasannya. dari yayasan kita memang menggratiskan tanpa biaya sama sekali untuk yang mau belajar membaca ataupun yang mau menjadi relawan guru. Iya. Kita nggak memungut biaya. Kalau buku lagi tersedia, kita fasilitasi insya Allah. Tapi kalau peserta juga mau beli sendiri, ada di toko online banyak, marketplace banyak tersedia. Harga juga beragam. Jadi itu kayaknya kita memudahkan orang untuk belajar gitu. Kalau yang mungkin ingin menjadi relawan kan gitu kan, atau mendaftar ingin belajar itu bisa ngubungin kemana atau? Nah, bisa di nomor ini ya. Ke channel ini juga langsung boleh, ke Marhamah juga boleh, Yayasan Marhamah nanti kita cantumkan nomor telepon hotline-nya ada, boleh nanti ke situ juga bisa. Iya, benar. Jadi dengan kesempatan ini tentunya sahabat dakwah Muhammadiyah ya, mudah-mudahan mindset kita sama, nggak ada alasan untuk sulit lagi belajar. Ya. Gitu Bapak Bes ya. Sebagai informasi,
relawan kita sekarang kan ada tersebar cukup banyak di Sumatera Utara. Ya. Apalagi baru-baru ini kerjasama dengan pimpinan wilayah Aisyah ya di Majelis Tablik dan Ketarjihannya. Ada berapa orang relawan? Insya Allah itu terus menambah ya. Jika teman-teman sahabat dakwah Muhammadiyah tertarik, yuk sama-sama membangun amal jariah. Kita siap untuk mendukung ya, memberikan pelatihan untuk calon guru mengaji, Bang Bes. Jadi sekali lagi tidak perlu bayar ya, tidak perlu berbayar. Di pelatihan itu pun Gratis. Insya Allah ya. ada gratis ya kan. Jadi apalagi alasannya, Bang Bes? Jadi nggak ada yang mudah. Allah aja memudahkan, masa kita mempersulit ya Bang Bes? Kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Iya. Jadi ada berapa relawan dan sudah berapa banyak? Kalau Kota Medan aja. Kalau pelatihan, Bang Bes ya, pelatihan dulu kita lakukan pelatihan itu formal. Formal itu artinya gini, kita siapkan satu gedung yang besar, ya kita persiapkan untuk merekrut calon relawan atau calon gurunya itu sampai kadang seratusan orang, itu sampai 13 angkatan terakhir, ya sudah 13 angkatan. Bayangkan kalau 13 angkatan kali 100, udah 1.300 ya. 1.300, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti relawan yang sifatnya kecil-kecil, tidak seperti yang formal tadi. Istilahnya jemput bola. Jemput bola, ya kita ketemu ke satu desa mana, itu ada sekitar 20 sampai 30 orang, kita latih, nggak nunggu sampai 100. Yang Bunda aja sudah laksanakan itu sekitar 35 kali, ya 35 kali, ya. Belum lagi ada relawan kita yang lain seperti di Langkat, ya, ada relawan kita di Karo juga, mereka lakukan pelatihan-pelatihan seperti ini untuk calon guru ya, calon guru ya. Artinya nggak harus skala besar, mereka menunggu tahun depan untuk jadi guru ngaji. Jadi siapa aja di situ yang berminat, kita minta BKM atau tokoh masyarakat setempat mengumpulkan beberapa orang guru ngaji misalnya, atau yang berminat menjadi guru ngaji dengan catatan mereka udah bisa ngaji gitu kan. Nah udah kita minta mereka kumpul, kita datengin, kita latih untuk menjadi guru. Nah gitu. Sejauh ini penerimaan dari masyarakat itu dengan program Sakifa ini seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Bang Babes. Luar biasa. Beberapa yang kita lakukan, antusiasme masyarakat itu cukup tinggi. Cuman lagi bisa saja ya, ini mungkin pesannya belum sampai semua ke masyarakat kita. Makanya hari ini kita terbantu sekali nih bersama Pampes dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan adanya program ini. Insya Allah ini jadi menyebarluaskan. Oh iya ya, yuk kita sama-sama gitu ya. Ya bisa jadi ada teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah lain yang mungkin selama ini nggak tahu informasinya. Tapi dengan infomu ini ya, acara kita hari ini lebih luas lagi. Jembatan ya. Podcast ini lebih banyak info yang didapat, jadi lebih paham dan lebih gampang membuka diri untuk jadi guru gitu, jadi relawan. Alhamdulillah. Kerjasama mungkin yang udah dilakukan, apalagi beberapa waktu yang lalu sudah melakukan kerjasama ya dengan PWA Aisyah Utara. Itu kegiatannya seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Ya, kemarin kita sudah jalin kerjasama ya dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah, salah satu ortomnya di Muhammadiyah ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan pelatihan untuk calon guru sekitar 20-an orang ya di gedung dakwah Muhammadiyah, dan alhamdulillah sudah ada yang proses praktek. Sudah ada yang praktek ya, sudah ada yang praktek, sudah kegiatannya di share bahwa ada sebuah kebanggaan ini Bang Des. Ketika kita pertama kali dapat murid ya, itu ada sebuah kebanggaan luar biasa gitu. Oh iya kita ini. Dan biasanya para relawan ini, guru-guru ini, itu kita himpun dalam satu grup ya, satu grup supaya bisa sharing ya. Seperti tadi itu ada yang informasikan bahwa dia sudah punya murid dan sudah mulai proses belajar, dia post di grup itu jadi memotivasi buat yang lain-lain yang belum mungkin dapat guru ya, belum dapat murid ya. Jadi insya Allah ini kalau kemarin kata ini ya, informasi dari Majelis Tablik dan Ketarjihan, ini harapannya bisa menjadi proses berkelanjutan ya, harapan kita seperti itu. Baik. Evaluasi mungkin yang mungkin akan dilakukan terkait program-program Sakifa ini khususnya seperti apa? Ya, ini sekaligus kabar gembira buat ini sahabat dakwah Muhammadiyah ya.
Sebenarnya dalam proses belajar hariannya, dalam kegiatan Sakifah ini ada alat ukur. Seperti Bunda ketika ngajar, setiap kali ngajar itu nanti akan dicatatkan ini pertemuan keberapa dan sampai di mana. Seperti laporan harian gitu. Ya, itu akhirnya bisa menjadi alat kontrol, alat evaluasi terhadap muridnya. Pencapaiannya seperti apa. Juga evaluasi terhadap si relawan gitu. Ya Bunda ya? Iya. Ya, evaluasi sampai di titik mana murid ini. Nah, satu hal seperti di buku ini ya, kalau kita lihat ini 5 kali pertemuan. Ya, di sini ada panduannya Bang Bes. 5 kali pertemuan itu seperti apa gitu ya. 5 kali pertemuan itu tentunya dia secara konsisten melakukan pembelajaran setidaknya 1 jam sampai 1 jam setengah. Dalam 1 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan. Ya, Bang Bes. 1 hari juga bisa, pagi. Misalnya Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kelar. Mana tahu kejar tayang ya. Iya. Mana tahu Bang Bes ya, kita nggak sadar nih ya. Allah udah tahu udah ini aja. Allah akan memanggil kita nih, gitu ya. Balik ke showroom nih, gitu. Kejar tayang gitu ya Bang Bes ya. Nah, Artinya gitu. itu syaratnya. Nah, evaluasi yang menariknya itu yang saya sampaikan tadi, kabar gembiranya. Murid yang sudah masuk tahap memulai baca Al-Qur'annya, kita sebut kalau dalam buku ini di bab 8, Bang Bes boleh lihat di bab 8 ya. Ketika mereka sudah menuntaskan bab 8 itu, kita undang mereka untuk ikut dalam kegiatan wisuda. Wah, keren ya Bang Bes. Wisuda usia 70 tahun Bang Bes. Itu kira-kira langka itu Bang Bes ya. Jangan jadi sarjana aja deh, sudah wisuda. Tunggu sarjana Bang Bes ya. Dan alhamdulillah yayasan sudah menyelenggarakan yang ketiga. Yang pertama yang lalu kita laksanakan di Langkat ya. Yang kedua itu, mohon maaf Bang ya, ini saya sebutkan buat sahabat-sahabat kita ini kebanggaan juga ini kita buat wisudanya waktu itu di UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Bang Bes. Wah, itu ada ya. Kemudian yang ketiga yang lalu kita laksanakan di Medan, itu pesertanya sampai 450 orang. Usia lansia di wisuda bersama Pak Gubernur Sumatera Utara ketika itu. Waduh. Saat itu kita Bang udah Bes waktu sarjana belum tentu gubernur ya. Wah, gitu. yang Nah, buket. ini insya Allah tahun ini Bang Bes kabar baiknya insya Allah ya, yayasan kita berharap juga sama ini ya pada Allah ya, mudah-mudahan ini dimudahkan rencana ini. Insya Allah di bulan Juli ini kita akan lakukan lagi wisuda akbar ya, buat mereka yang belum pernah di wisuda sebelumnya ya bisa ikutan, tapi syaratnya itu mereka sudah minimal sudah menyelesaikan bab 8. Iya. Jadi ya bab 8 itu artinya Tapi mereka ini sudah mulai baca Al-Quran. Maksudnya kita nggak memaksa murid ya. Maksudnya 5 kali ini nggak pakem. Ini sesuai kemampuan muridnya. Jangan kita paksain juga. Pastinya masing-masing orang kan beda-beda kemampuannya. Nah, kalau pengalaman Bunda sih paling lama itu 10 kali pertemuan itu sudah bisa baca. Jadi ada sekitar kayak tarik ulur lah ya dengan kemampuan gitu. Jadi nggak harus 5 kali. Kalau nggak 5 kali gagal enggak. Tetap kan. Nggak bisa wisuda enggak. Ya, jadi sama umurnya jadi jangan ngerasa aduh susah. Nggak bisa. Enggak. Ya ada murid yang ternyata hanya 10 menit belajarnya, ya sudah gitu. Mungkin ngerasanya capek misalnya, udah sambung lagi lah nanti. Mungkin udah kaki itu udah mulai kram, semutan. Asam urat lagi. Gitu nggak apa-apa gitu. Nggak berarti nggak lulus gitu, nggak gitu. Yang menjadi pertanyaan sedikit mungkin terkait dengan yang ingin belajar itu misalnya dia pribadi atau gimana, harus berkumpul kah atau gimana? Enggak harus berkumpul. Kalau untuk murid mungkin bisa menyesuaikan dengan waktu gurunya, misalnya relawan guru kapan atau seperti apa teknis mereka boleh lah itu. Kalau untuk pelatihan guru sih biasanya memang kita janjian dulu, ada beberapa orang nanti kita set waktunya kapan gitu biasanya. Tapi kalau untuk murid ya cukup hubungin relawan terdekat. Relawan ya, relawan terdekat. Oh ya, saya di guru. Iya betul. Saya di Langkat ini, kira-kira saya bisa temuin siapa ya di sana? Mungkin nanti bisa dekat. Sharing diskusi ke kita mungkin di nomor yang tadi kita sebutkan ya. Guru-guru terdekat. Mungkin terakhir nih ya, kita. Wow, luar biasa, semangat ya. Padahal dari tadi ya. Iya, bersama Mama Bes. Sendiri nih. Banyak gitu. Ketahuan ya. Ada pesan nih mungkin kepada
masyarakat sahabat dakwah Muhammadiyah yang ingin bebas dari buta huruf Al-Quran, yang gak tahu nih berurusan sama siapa, mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan Bunda dulu. Bunda. Kalau Bunda sih pesannya, kalau ada keinginan walaupun sedikit dalam hati untuk belajar, itu jangan ditunda. Istilahnya jangan pernah menunda suatu kebaikan, karena kita nggak tahu umur, itu rahasia Allah. Jadi kalau udah punya keinginan untuk belajar, bagi yang belum ya, ataupun bagi yang masih merasa belum bisa, boleh menghubungi nomor yang tadi sudah kita sepakati ditampilkan. Nah, nanti boleh jangan malu, istilahnya gitu. Jangan ditunda dan jangan malu, karena itu berharga. Waktu kita sangat berharga. Jadi harus benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan malu, hilangkan rasa malu itu dulu. Kita ada istilah, Bang Bes, orang Medan bilang campakkan, ya. Campakkan 2M. Buang 2M. Bukan 2 miliar. Bukan 2 miliar. Apa? Pertama, malu Dan malas. malas. Iya. Campakkan, ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, ya. Kalau Kan kita dua kata masih itu sangat- meyakini Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita yang harus kita imani, harus kita buang jauh-jauh 2M. 2M. Apa tadi? Malu Dan malas. malas, ya. Dan saya punya keyakinan, Bang Bes, melalui podcast ini, jika ini secara konsisten dilakukan oleh Muhammadiyah ini organisasi paling besar di Indonesia, ya, punya wilayah di setiap provinsi, punya daerah di setiap kabupaten kota, punya cabang-cabang, punya ranting-ranting di setiap desa atau kelurahan di seluruh Indonesia, dan ini bergerak secara masif, sistematis dan terukur, ya, terstruktur, insya Allah berantas buta baca Al-Quran bisa segera kita raih, ya. Ya, insya Allah bersama-sama. Yayasan Marhamah Khairumah hanya bagai butiran debu, kami hanya kecil, tapi berharap kita bisa bersinergi sama-sama. Kami tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan semua pihak, ya, tanpa kecuali, untuk sama-sama kita yuk berantas buta baca Al-Quran di Indonesia ini. Gitu. Terima kasih untuk Ayahanda Rusli Harap Esos yang sudah berhadir. Terima kasih juga Bang Bes. Dan Bunda Vera juga. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat. Amin. Bang Bes juga dan sahabat dakwah Tetap Muda juga. semangat terus. Insya Amin, insya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak relawan dan semakin Iya. Amin. belajar. Ya, mohon doa untuk kami istiqomah terus. Iya, betul. Itu yang penting. Dan mudah-mudahan buta baca Al-Quran di Indonesia bisa diberantas. Amin. Dengan hadirnya orang-orang ya seperti saya dan Bunda yang hadir di podcast Info. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih. Dan buat sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia pembincangan base bersama Anda Rusli Harap Esos dan juga Bunda Vera selaku relawan dari Yayasan Marhamah Khairumah dengan program khusus yang termasuk yang sangat luar biasa, program Syakifa ini mudah-mudahan bisa membuat sahabat dakwah Muhammadiyah yang mungkin buta huruf Al-Quran, membaca Al-Quran bisa cepat dan mudah. Dan kini saatnya saya Bisnu berharap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.